Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andini Putri Sapo. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A2, semester 1, Ilmu Keperawatan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Jumliati Lambiang, SPD MPD. Pada video ini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Asma. Dan di sini saya akan membahas yang pertama ada pengertian, yang kedua ada penyebab, yang ketiga ada tanda dan gejala, yang terakhir ada cara pencegahan. Saat ini saya masuk pada latar belakang. Asma adalah satu dari beberapa penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara total. Kesembuhan dari satu serangan penyakit asma tidak menjamin penderita dalam jangka waktu dekat akan terbebas dari ancaman serangan berikutnya. Dokter adalah pintu pertama yang akan diketuk oleh penderita penyakit asma. Harus selalu meningkatkan pelayanan. Salah satu yang sering diabaikan adalah pemberian edukasi atau pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan kepada penderita dan keluarganya akan sangat berarti kepada penderita, terutama bagaimana sikap dan tindakan yang bisa dikerjakan pada waktu menghadapi serangan, dan bagaimana mencegah terjadinya serangan penyakit asma. Saat ini masuk dalam pengertian. Asma berasal dari bahasa Yunani, yaitu asma, yang berarti sulit bernapas. Penyakit asma dikenal karena adanya gejala sesak napas, batuk, dan mengik yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan. Dengan kata lain, asma merupakan peradangan atau pembengkakan pada saluran pernapasan yang berlangsung dalam dua arah, sehingga menyebabkan diproduksinya cairan kental yang berlebih. Kemudian, asma bukan penyakit menular, tetapi faktor keturunan sangat memiliki peran besar di sini. Saluran pernapasan pada penderita penyakit asma sangat sensitif dan memberikan respon yang sangat berlebihan jika mengalami gangguan atau rangsangan. Saluran pernapasan bereaksi dengan cara penyempitan dan menghalangi udara yang masuk. Kemudian kita masuk pada penyebab. Pada suatu serangan asma, otot polos dan bronki mengalami kejang dan jaringan yang melapisi mengalami pembengkakan karena adanya peradangan dan pelepasan lendir pada saluran udara. Hal ini akan memperkecil diameter saluran udara. Dan penyempitan ini disebabkan penderita harus berusaha sekuat tenaga untuk bisa bernafas. Penyempitan ini dapat dipicu oleh berbagai rangsangan seperti serbuk sari, debu, bulu hewan, asap, dan udara dingin. Tetapi asma juga dapat terjadi tanpa alergi, yaitu ketika penderita melakukan olahraga atau penderita mengalami stres, kecemasan, bahkan kelelahan. Kemudian tanda dan gejala. Ada berbagai macam tanda dan gejala pada penyakit asma, seperti sering bersin, batuk, tenggorokan gatal, hidung tersumbat, hidung berair, suasana hati mudah berubah, dan sering mudah lelah. Kemudian sering cemas, sulit tidur, mata panda, toleransi tubuh pada aktivitas fisik menurun, sesak nafas, mengik, bahkan mudah tersengal-sengal. Kemudian yang terakhir, cara pencegahan. Obat-obatan bisa membuat penderita menjalani kehidupan secara normal. Pengobatan segera untuk mengendalikan serangan asma berbeda dengan pengobatan rutin untuk mencegah serangan asma. Agonis reseptor beta adrenegrik merupakan obat
terbaik untuk mengendalikan serangan asma yang terjadi secara tiba-tiba dan untuk mencegah serangan yang dipicu oleh olahraga. Bronchodilator ini merangsang saluran pelebaran udara oleh reseptor beta adrenergic. Dan bronchodilator ini tersedia dalam bentuk tablet, suntikan, inhaler yang sangat efektif. Selain obat-obatan, penderita penyakit asma juga disarankan untuk menghindari lingkungan yang terlalu dingin, lingkungan yang terlalu berasap, terutama asap rokok, serta tidak berolahraga terlalu lama dan terlalu sering. Bahkan penyakit penderita asma disarankan untuk tidak memakan makanan yang terlalu pedas. Nah, kesimpulannya, penyakit asma atau asma merupakan penyakit kronik yang menyerang saluran pernapasan pada paru-paru, di mana terdapat peradangan dinding rongga pernapasan, sehingga mengakibatkan penyempitan saluran pernapasan yang akhirnya seseorang mengalami sesak napas. Dan juga penderita disarankan untuk menghindari kelelahan, stres, alergen, olahraga, lingkungan yang berasap dan dingin, serta makanan-makanan yang pedas. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.